Halo semuanya, baik. Perkenalkan nama saya Fahmi Hidayatullah dari kelas 7B Administrasi Bisnis Otomotif. Hari ini saya akan menjelaskan, memperkenalkan sekaligus mempresentasikan hasil kerja saya pada software Zahir Accounting. Nah, baik, mari kita mulai masuk ke Zahir. Oke, kali ini kita sudah berada di dalam software Zahirnya. Nah, pertama-tama saya perkenalkan dulu, ini adalah tampilan muka UI dari Zahir. Di sini ada dashboard, di sini ada data-datanya, mulai dari data nama alamat, data produk kita, dan di sini juga kita mendapatkan langsung rangkuman dari buku besar. Kita bisa membuat invoice penjualan, penawaran, harga, order penjualan, kita bisa melihat pengiriman barangnya sudah sampai di mana. Kemudian ada di layout pembelian, di sini kita bisa membuat invoice pembelian ketika barang itu yang kita punya di stok kita itu sudah mulai habis atau sudah di bawah minimal stok, kita harus membeli barang untuk menyetok di gudang kita. Selain itu di sini ada kas dan bank. Ini ada kas keluar dan kas masuk ketika ada sesuatu atau transaksi yang bersifat operasional. Nah, maka kita bisa masuk di kas keluar. Kalau misalnya ada pendapatan yang kecil nominalnya, bisa kita masukkan ke dalam kas yang masuk ini. Selain itu, pada persediaan kita bisa melihat data produknya juga, dan juga tentu saja di laporannya, dan ini bersifat otomatis. Nah, di perusahaan saya ini adalah perusahaan yang namanya adalah Yonex Store Mall. Nah, di Yonex Store Mall ini menawarkan atau menjual produk seperti sepatu badminton dan juga raket. Nah, harganya juga bervariasi. Bisa kita lihat di sini ada pertamanya di raket, ini jenis raket Yonex Astrok 88D Pro dengan harga jualnya yaitu 2.500.000 dan harga beli satuannya 2 juta. Berarti ada margin sekitar 500.000 untuk satu buah raket ini. Baik, saya akan menjelaskan. Nah, untuk di saldo awal pun atau bersedia keuangan awalnya, keuangan awal perusahaan ini. Nah, untuk awalnya itu modal di store 150 juta. Kemudian 150 juta itu dibagi. Nah, 100 jutanya ada pada kas dan 50 jutanya ada di bank. Nah, 100 juta di kas itu untuk beli apa aja sih? Nah, 100 jutanya perusahaan ini membeli mesin dan peralatan itu sekitar 10 juta rupiah, dan juga kendaraan yaitu sebesar 45 juta rupiah. Baik, ini saya akan sedikit menampilkan berupa ada diagram. Di sini diagram grafik ada 4 totalnya di sini. Dan di sini ada juga sesuai daftar penjualan yang telah kita jual selama bulan tertentu, bulan yang kita pilih. Misalnya di sini pada nomor pertama itu tanggal 18 tahun 2024 PT Multisport Jaya menjual sekitar 16.650.000. Ini dia diagramnya. Kemudian Multisport Jaya juga membeli, kita menjual lagi ke Multisport Jaya sekitar 13.900.000 nih, dan juga seterusnya. Nah, ketika stok kita habis seperti yang saya jelaskan tadi, kita perlu yang namanya invoice pembelian. Invoice pembelian ini kita lakukan untuk supaya menyetok kembali barang-barang yang akan kita jual di gudang kita atau di store kita. Nah, otomatis
apabila kita sudah menekan rekam ini, kita laporan keuangannya itu sudah terbuat secara otomatis. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi ataupun neraca. Nah, baik, saya kali ini akan menjelaskan bagian di neraca. Nah, pada bagian neraca di sini nih, bisa kita lihat di diagramnya, harta kita yang di awalnya 150 juta, kan tadi awalnya itu modal yang di store 150 juta. Nah, sekarang ini bertambah sekitar 169.850.000. Artinya kita ada tambahan nih dari modal yang 150 juta sekitar 19.850.000. Nah, artinya kita ada mendapatkan keuntungan. Karena di neraca ini rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban plus modal. Nah, maka dari 163.100.000 ini ditambah 6.750.000, maka hasilnya adalah 169.850.000. Ini artinya sama ya. Ini artinya seimbang begitu. Nah, ini tadi di kas kita yang awalnya 35 juta, yang awalnya 100 juta kemudian dipotong lagi untuk membeli harta tetap yang berisi tentang mesin dan peralatan serta juga kendaraan itu berkisar 50 juta. Maka hasilnya itu adalah sisanya 35 juta. Nah, kenapa kok di sini terbilang 103.350.000? Itu karena tadi kita sudah melakukan penjualan selama bulan Januari ini, maka nilainya itu bertambah. Kemudian bank tersisa 44.500.000. Persediaan kita di sini minus 35 juta. Nah, semakin kita menjual barang, semakin banyak kita menjual barang, artinya persediaan barang kita itu berkurang. Nah, karena di sini persediaan barang kita min 35 juta, maka nilai total barang kita yang ada di gudang ini itulah nilainya, yaitu 35 juta. Ini pajak yang dibayar di muka. Nah, pajak yang dibayar ini adalah pajak kita pada saat membeli barang pada vendor. Kita lihat bagaimana persamaan laporan keuangannya dan juga di diagram persentasenya. Nah, di sini awalnya adalah 45 juta rupiah dari hasil sudah dipotong karena pembelian kendaraan dan juga pembelian mesin dan peralatan. Kemudian ada tambahan nih karena kita telah melakukan penjualan sekitar 58.350.000, maka hasilnya ialah 103.350.000. Nah, ini bank ada 50 juta. Bank ini 50 jutanya didapat dari modal yang di store di awal itu 150 juta dan juga yang akhirnya dibagi dua, uangnya dimasukin ke dalam kas dan juga dimasukin ke bank. Baik, yang di sini ada persediaan satu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Apabila apabila kita melakukan penjualan, berarti persediaan kita berkurang. Nah, di sini terlihat bahwa persediaan kita itu tidak diasumsikan sebagai nilai fisiknya, tetapi diasumsikan sebagai nilai mata uang, nilai uangnya. Nah, persediaan kita itu tersisa 35 juta rupiah. Ini ada PPN masukannya. Nah, PPN masukan ini adalah PPN ketika kita keluarkan saat melakukan pembelian barang. Nah, ini yang saya katakan tadi,
pada awal Januari perusahaan membeli mesin dan peralatan dengan nilai 10 juta dan juga kendaraan bernilai 45 juta rupiah. Kita lihat apakah sama atau tidak. Nah, di sini 103.350.000 di dashboard, ini juga 103.350.000. Nah, masuk ke laba rugi. Nah, laba rugi ini adalah laporan keuangan dengan rumus pendapatan dikurangi pengeluaran atau biaya. Nah, pendapatan kita ada sebanyak 67.500.000. Ini 67.500.000. Kemudian dikurangi pengeluaran kita sekitar 54.400.000 rupiah. Baik, saya lanjutkan. Nah, misalnya saya tunjukkan di sini di produk nomor 1 ini ada YY001 sebagai kodenya. Harga jual satuannya ini kan 2.500.000 dan harga pokok satuannya adalah 2 juta. Artinya ada gap atau margin berkisar 500.000 rupiah. Nah, ketika itu diakumulasikan semua, maka gap 500.000 itu diakumulasikan semua transaksinya, itulah berkisar 54.400.000. Misalnya kita ini sudah ada nih, pendapatan kita 67.500.000. Ini adalah semua total akumulasi pendapatan yang kita dapatkan di saat penjualan. Nah, kemudian produk kita ini kan ada gap marginnya. Gap marginnya itulah yang dikeluarkan sebagai harga pokok satuannya. Nah, semuanya diakumulasikan senilai 54.400.000 rupiah. Nah, 67.500.000 rupiahnya ini akan menjadi nilai tambah pada aset kita. Makanya kita masuk ke neraca lagi. Nah, makanya di sini dari 103.350 itu ditambah 67 juta akan menghasilkan dengan nilai 169.850.000 rupiah. Nah, dari laba rugi di sini kita bisa melihat ada gap antara pendapatan dan pengeluaran, yaitu keuntungannya di sini. Nah, keuntungan kita yang dapatkan dari harga pokok satuannya di pendapatan dan pengeluaran itu ada berkisar 13.100.000 rupiah. Nah, kali ini saya akan membuka laporan tentang penjualannya. Nah, laporan penjualannya ini adalah yang seperti saya katakan tadi, laporan penjualan secara akumulasi di bulan Januari dari tanggal 1 dari awal bulan hingga akhir bulannya. Nah, ini bisa kita lihat secara rinci laporan penjualannya. Misalnya tadi di tanggal 18 perusahaan melakukan penjualan pada dengan PT Multisport Jaya dengan nilai 16.650.000 rupiah dengan PPN-nya sekitar 10% dari hasil ini, dari hasil penjualan sekitar 15 juta, maka didapatkanlah 1.500.000 dan juga ditambahkan beban pengirimannya. Misalnya di tanggal kemudian di tanggal 20 itu melakukan lagi penjualan dengan PT Multisport Jaya dengan nilai sekitar 13.900.000 dengan penjualan 12.500.000 sebagai nilai jual produk kita, kemudian ditambahkan PPN keluaran sekitar 10% dari penjualan yaitu 12.500.000 dan kemudian ditambahkan beban pengirimannya. Begitu pula hingga akhir semua transaksi pada bulan Januari tersebut. Lanjut di laporan neraca standar. Nah, pada di neraca standar ini
kita bisa melihat laporan hasil keuangan kita pada periode tertentu, yaitu menampilkan aset kita, utang-utang kita, serta perubahan modal kita itu seperti apa. Nah, di sini kas kita ada 103.350.000. Kemudian ada total bank ini 44.500.000, ada berkurang sekitar 5.500.000 ini karena operasional pajak. Kemudian persediaan kita berkurang 35 juta, ini yang ada di dashboard tadi di diagram. Ini sama, persediaan barang 35 juta rupiah, kas 103.350.000, dan bank 44.500.000 sama. Nah, di sini ada PPN masukan, pajak masukan kita ketika melakukan pembelian yang seperti saya simulasikan tadi dengan melakukan invoice pembelian kepada vendor. Kemudian semuanya akan diakumulasikan hingga akhirnya kita mendapatkan total aset kita itu ialah 169.850.000. Nah, kemudian dari setelah aset kita diketahui, kita akan mengetahui berapa sih total ekuitas kita, berapa sih total kewajiban atau utang kita, berapa sih total akumulasi dari pasifa kita. Nah, utang kita di sini adalah PPN pengeluaran. Nah, PPN pengeluaran ini adalah PPN ketika kita melakukan penjualan. Nah, kita kan saat melakukan penjualan kepada misalnya seperti tadi PT Multisport Jaya, ada PPN sekitar 1.250.000. Nah, dari semua transaksi itu akan terkena pajak. Nah, pajak itu kita bayarkan, kemudian diakumulasikan dari seluruh transaksi, dan dapatlah 6.750.000 ini. Kemudian modal, di sini modal awal itu ya di store 150 juta, kemudian kita mendapatkan laba dari penjualan. Nah, dari penjualan itu kan kita juga mengurangi dari harga pokok produksi ini, hingga akhirnya kita dapatlah laba sekitar 13.100.000. Nah, dari laba tersebut kita tambahkan dengan modal awal kita menambahkan modal awal kita dan dapatlah 169.850.000 rupiah ini. Baik, sekian dari penjelasan dan presentasi saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian saya yang kurang tepat atau yang berkurang berkenan di hati Anda. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.